Nama saya Puput Amelia Puspita dengan NPM 101214454. Saya dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan membacakan soalnya. Tuan Budi adalah seorang karyawan perusahaan manufaktur di Indonesia. Tuan Budi menerima pendapatan sebesar 17.500.000 per bulan. Dalam 1 tahun ini, ia membayar iuran pensiun sebesar 2.750.000. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan adalah sebesar 5 juta. Tuan Budi telah menikah, memiliki 2 orang anak, dan istri Tuan Budi merupakan ibu rumah tangga. Hitung pajak terhutang Tuan Budi. Nah, di sini dijelaskan dalam soal bahwa gaji Tuan Budi adalah 17.500.000, lalu dikurangi dengan biaya pensiun dan biaya jabatan. Rp17.500.000 dikali 12 bulan itu 10 juta. Kenapa gaji harus dikali 12 bulan? Karena di biaya pengurangan jabatan dan pensiun menggunakan perhitungan setahun. Jadi penghasilan juga diubah perhitungannya menjadi penghasilan setahun yang awalnya 17.500.000 sebagai gaji per bulan. Hitung total keseluruhan dalam setahun yaitu 210 juta rupiah. Dilanjut dengan biaya pengurangan sesuai dengan keterangan di soal, jumlah pengurangan ditambah lalu ditambah penghasilan. Biaya jabatan per setahun sama dengan 5 juta. Biaya pensiun atau setahun sama dengan 2.750.000. Nama saya Selvi Itasari, NPM 11211. Saya akan melanjutkan pekerjaan yang sudah Teh Puput kerjakan. Oke, langkah selanjutnya yaitu setelah gaji yang telah dikalkulasikan dengan pengurangan dari tunjangan, biaya jabatan, biaya pensiun, hasilnya akan dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, karena di soal Tuan Budi memiliki 2 orang anak dan istri yang tidak bekerja sesuai dengan ketentuan PTKP tahun PMK nomor 10 PMK 010/2016 nilai 67.500 dengan kode K2. Nah, jadi kode K2 itu tingkatannya pria menikah memiliki 3 orang tanggungan, yaitu 2 orang anak dan seorang istri tidak bekerja atau tidak berpenghasilan atau ibu rumah tangga. Nah, cara menghitungnya yaitu tadi kan penghasilan neto setahun ya, udah diketahui ya. Yaitu 2.250.000. Nah, tadi PTKP-nya itu ini kodenya K2 ya. PTKP-nya kodenya K2. Itu tingkatannya udah ada senilai
Ntar ini kita garis bawahi. Senilai 67 juta rupiah 500. Nah, setelah ini kita tinggal dikurang aja. Nah, hasil dari pengurangan ini ya kita kurang dulu. Hasilnya itu 134 juta 750.000 rupiah. Nah, hasil dari pengurangan dengan PTKP itulah yang disebut penghasilan kena pajak, yang nantinya akan dikalikan dengan tarif pajak progresif sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH nomor 36 2018 sehingga PPH 21 terutang. Nah, jadi setelah kita mengetahui untuk menghitung tarif PPH 21 orang pribadi, caranya adalah menggunakan tarif progresif yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Kita akan menghitung pajak terutang Tuan Budi dengan berpatok pada tarif progresif PPH orang pribadi sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH 36 2018. Nah, oke. Jadi hasil pengurangan ini, hasil penghasilan neto dikurangin kode PTKP-nya menjadi PKP setahun atau pajak penghasilan kena pajak PKP setahun Tuan Budi adalah 134.750. Akan dilanjutkan oleh Teh Sylvia. Saya Sylvia Oktaviani dari kelas B dengan nomor NPM 11.211.398 akan mengerjakan mengenai PPH pasal 21 terutang yang telah dikerjakan sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Pertama kita tulis dulu PPH pasal 21 terutang. Nah, kita masukkan dulu tarif progresif. Nah, yang dikali dengan 50 juta rupiah. 50 juta rupiah itu dari mana sih? Yaitu dari PKP 5% 0 sampai dengan 50 juta. Nah, kita kalikan. Hasilnya adalah 2.500.000 rupiah. Nah, tapi kita tidak langsung mengerjakan 5% dari PKP sebelumnya karena gaji Tuan Budi itu sebesar 134.750.000 yang jumlahnya tentu lebih besar dari tarif progresif 5%. Maka tahapan selanjutnya memasukkan tarif progresif yang lain yaitu 15%. Nah, sebelum itu ada cara perhitungannya adalah PKP setahun dikurangi dengan tarif progresif yaitu 50 juta. Berarti kita kurangi dulu 134.750.000 rupiah dikurangi 50 juta rupiah sama dengan 84.750.000 rupiah. Nah, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam tarif progresif yang 15% tersebut. Cara pengerjaannya adalah 15% dikali 84.750.000 rupiah sama dengan 12.712.500 rupiah. Itulah adalah hasil PPH pasal 21 terutang Tuan Budi. Saya Tania Septiani, kelas B dengan nomor NPM 112111405. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPH pasal 21 terutang yang sebelumnya telah dijelaskan juga oleh rekan-rekan saya. Yang pertama kita tulis dulu PPH pasal 21 terutang. Masukkan dulu tarif progresifnya yaitu 15% dikali 84.750.000. Dari mana sih 84.750.000? Yaitu dari PKP 500 juta sampai dengan 250 juta. Dan total akhirnya
yaitu 12.712.500. Maka kita lanjutkan dengan menghitung PPh 21 terhutang selama sebulan. Kita masukkan dulu PKP selama setahun, yaitu 2.500.000 ditambah dengan PPh terhutang yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu 12.712.500. Kita masukkan dulu PKP selama setahun, yaitu 2.500.000 ditambah dengan PPh terhutang yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu 12.712.500. Dan hasilnya 15.212.500. Maka pasal 21 terhutang selama setahun, yaitu dihitung kembali 15.212.500 dibagi 12 bulan. Hasilnya 1.267.000. Jadi besarnya PPh terhutang Tuan Budi selama setahun sebesar 1.267.000.